Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arneta Devita Maharani dari kelas K621 ANR dengan nomor NPM 10221280. Untuk memenuhi evaluasi akhir semester pada mata kuliah teori akuntansi ini, maka saya akan menjelaskan tentang konsep hutang dan ekuitas pemilik, yaitu memahami perbedaan dan implikasinya dalam keuangan perusahaan. Yang pertama ada definisi hutang. Hutang adalah kewajiban finansial yang harus dibayar oleh suatu entitas kepada pihak lainnya di masa depan. Seringkali berupa pinjaman dari kreditur eksternal dengan janji pembayaran kembali bersama dengan bunga yang telah disepakati. Ada dua jenis utama dari hutang, yaitu hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Selanjutnya ada karakteristik hutang, yaitu yang pertama ada jangka waktu. Hutang dapat memiliki jangka waktu pendek atau jangka waktu yang panjang. Contohnya yaitu hutang jangka pendek biasanya harus dilunasi dalam 1 tahun, sementara hutang jangka panjang memiliki jangka waktu lebih dari 1 tahun. Selanjutnya ada prioritas klaim. Hutang memiliki prioritas klaim atas aset perusahaan jika perusahaan mengalami kebangkrutan. Contoh, hutang senior memiliki prioritas klaim lebih tinggi dibandingkan hutang subordinat dalam proses likuidasi. Selanjutnya ada keamanan. Beberapa hutang dapat dijamin dengan aset perusahaan sebagai pinjaman. Contohnya, obligasi korporasi seringkali dijamin dengan aset perusahaan sebagai jaminan pembayaran. Selanjutnya ada pembayaran utama, yaitu pembayaran hutang dilakukan sesuai dengan struktur pembayaran yang telah disepakati. Contohnya, hutang mungkin memiliki pembayaran tetap setiap bulan atau pembayaran tunggal pada akhir masa pinjaman. Selanjutnya ada pengaruh pada rasio keuangan. Hutang dapat memengaruhi rasio keuangan seperti rasio utang terhadap ekuitas. Contohnya yaitu hutang yang tinggi dapat menyebabkan rasio utang terhadap ekuitas yang tinggi, yang mungkin menunjukkan risiko keuangan bagi perusahaan. Selanjutnya ada bunga. Hutang seringkali melibatkan pembayaran bunga kepada kreditor. Contohnya, bunga dapat tetap atau berubah sesuai dengan kesepakatan pinjaman. Selanjutnya ada definisi ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik merupakan bagian dari modal perusahaan yang dimiliki oleh para pemilik atau pemegang saham. Ini mencakup berbagai komponen, termasuk yang pertama ada modal saham, yang kedua ada tambahan modal disetor, dan yang ketiga ada laba ditahan. Selanjutnya ada karakteristik ekuitas pemilik. Yang pertama tidak ada jangka waktu. Nah, ekuitas pemilik tidak memiliki jangka waktu tertentu untuk dilunasi. Dan contohnya itu adalah saham tidak bisa memiliki tanggal jatuh tempo untuk pembayaran dividen atau pengembalian modal. Selanjutnya itu ada partisipasi dalam keuntungan. Pemilik ekuitas berhak atas bagian dari keuntungan perusahaan setelah membayar kewajiban kepada kreditor. Contohnya yaitu pemegang saham menerima dividen jika perusahaan mencatat laba. Selanjutnya ada pengendalian. Pemegang saham memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan perusahaan.
Contohnya yaitu pemegang saham memiliki hak untuk memilih dewan direksi atau memberikan suara dalam rapat pemegang saham. Selanjutnya ada dividen opsional. Pembayaran dividen kepada pemegang saham adalah opsional tergantung pada keputusan manajemen perusahaan. Contohnya itu perusahaan mungkin memiliki untuk menahan laba sebagai bagian dari strategi pertumbuhan atau untuk mengurangi hutang. Selanjutnya ada pengaruh pada rasio keuangan. Ekuitas pemilik dapat mempengaruhi rasio keuangan seperti rasio utang terhadap ekuitas. Contohnya itu penambahan modal ekuitas dapat mengurangi rasio utang terhadap ekuitas yang dapat meningkatkan peringkat kredit perusahaan. Selanjutnya ada resiko kepemilikan. Pemilik ekuitas berbagi resiko bisnis perusahaan. Contohnya yaitu jika perusahaan mengalami kerugian, pemegang saham dapat kehilangan investasinya. Selanjutnya ada kewajiban pembayaran. Hutang memiliki kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditetapkan. Ekuitas pemilik tidak memiliki kewajiban pembayaran tetap kepada pemegang saham. Dividen dapat dibayarkan jika perusahaan menghasilkan laba, tetapi tidak wajib. Dan prioritas klaim itu kreditur yang memberikan hutang memiliki klaim yang lebih tinggi atas aset perusahaan dalam situasi kebangkrutan atau likuidasi. Mereka biasanya mendapatkan pembayaran lebih dulu sebelum memegang saham. Pemegang saham sebagai pemilik ekuitas memiliki klaim yang lebih rendah dan hanya berhak atas sisa aset perusahaan setelah kewajiban kepada kreditur terpenuhi. Selanjutnya ada sifat. Hutang adalah kewajiban finansial yang harus dibayar kembali kepada kreditur dalam jangka waktu tertentu. Biasanya dengan pembayaran bunga. Dan ada ekuitas pemilik adalah kepemilikan atas perusahaan oleh pemegang saham yang tidak memiliki kewajiban pembayaran tetap dan lebih bersifat residual. Itu adalah perbedaan utama. Selanjutnya adalah implikasi dalam keputusan keuangan. Yang pertama ada pengaruh terhadap resiko dan pengembalian. Menggunakan hutang dapat memperbesar potensi pengembalian investasi karena biaya bunga hutang cenderung lebih rendah daripada biaya ekuitas. Namun, ini juga meningkatkan risiko finansial perusahaan karena ada kewajiban pembayaran tetap yang harus dipenuhi. Ekuitas pemilik cenderung lebih aman karena tidak ada kewajiban pembayaran tetap. Namun, penggunaan ekuitas pemilik mungkin mengurangi tingkat pengembalian investasi karena pemegang saham berbagi laba dengan lebih banyak pihak. Selanjutnya itu ada pengaruh terhadap struktur modal. Memilih antara hutang dan ekuitas pemilik mempengaruhi struktur modal perusahaan. Manajemen harus mempertimbangkan efeknya terhadap permodalan, resiko, dan fleksibilitas keuangan. Hutang dapat meningkatkan leverage atau penggunaan utang yang dapat memperbesar potensi keuntungan tetapi juga meningkatkan resiko finansial. Sementara itu, ekuitas pemilik dapat mengurangi leverage tetapi mungkin mengurangi tingkat pengembalian. Selanjutnya ada pengaruh terhadap resiko dan pengembalian. Menggunakan hutang dapat memperbesar potensi pengembalian investasi karena biaya bunga hutang cenderung lebih rendah daripada biaya ekuitas. Ekuitas pemilik cenderung lebih aman karena tidak ada kewajiban pembayaran tetap. Namun pengguna ekuitas pemilik mungkin mengurangi tingkat pengembalian investasi karena pemegang saham berbagi laba dengan lebih banyak pihak.
Selanjutnya ada strategi manajemen keuangan. Yang pertama ada manajemen hutang. Pemilihan jenis hutang. Perusahaan perlu mempertimbangkan apakah akan menggunakan hutang jangka pendek atau jangka panjang, serta memilih antara pinjaman bank, obligasi, atau sumber pendanaan lainnya. Struktur jatuh tempo merencanakan struktur jatuh tempo hutang yang seimbang, yang memungkinkan perusahaan untuk memenuhi kewajiban pembayaran tanpa menimbulkan tekanan keuangan yang berlebihan. Selanjutnya ada pengelolaan risiko, melakukan hedging atau lindung nilai terhadap risiko bunga atau risiko mata uang untuk mengurangi paparan perusahaan terhadap fluktuasi pasar. Selanjutnya ada transparansi dan komunikasi. Menyediakan informasi yang jelas dan transparan kepada para pemangku kepentingan termasuk investor, analisis keuangan, dan kreditur mengenai struktur modal perusahaan dan strategi manajemen keuangan. Selanjutnya ada manajemen ekuitas pemilik. Dividen, merencanakan kebijakan dividen yang sesuai dengan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dan mempertahankan sumber daya keuangan yang cukup untuk pertumbuhan dan investasi. Pengelolaan laba ditahan, memutuskan alokasi laba yang ditahan antara reinvestasi dalam perusahaan, mengurangi hutang atau pembagian dividen kepada pemegang saham. Selanjutnya ada pengelolaan keseimbangan antara hutang dan ekuitas. Struktur modal optimal mencari keseimbangan yang tepat antara hutang dan ekuitas pemilik yang memaksimalkan keuntungan perusahaan sambil meminimalkan risiko keuangan. Selanjutnya ada evaluasi biaya dan manfaat. Menimbang biaya bunga hutang terhadap keuntungan pajak dan tingkat pengembalian investasi, serta memperhatikan potensi dilusi kepemilikan dari penerbit saham tambahan. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.